Ya Allah Roh Kudus, kuasai dan kendalikanlah kami. Tenangkan dan teduhkanlah hati kami. Berkata-katalah ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti setiap perkataan-perkataan-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarlah setiap kami dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah segala situasi dan keterbatasan kita akhir-akhir ini. Tapi Tuhan tetap memberikan kita anugerah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya mengharapkan agar kita semua benar-benar dapat mengikuti ibadah ini. Bukan sekedar kita menonton ibadah, tetapi kita sungguh-sungguh memfokuskan mata rohani kita. Kita sungguh-sungguh melekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga ibadah yang kita adakan ini boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan dari Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai dengan 38. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat-ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara, saya teringat pada tahun 90-an, ada satu komunitas anak-anak muda, mereka menamakan komunitas ini generasi tanpa tembok. Ya, mungkin ada di antara kita yang mengetahui mengenai gerakan ini, komunitas ini, saudara-saudara. Mereka menjangkau anak-anak muda yang tidak datang ke gereja. Mereka menjangkau orang-orang muda yang merasa tidak layak untuk menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja. Atau mereka menjangkau orang-orang muda yang sudah acuh tidak acuh terhadap kehidupan keagamaan. Untuk mereka yang mengalami masa muda dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup, sehingga mereka tidak menyediakan waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, generasi tanpa tembok ini menghampiri mereka, mengabarkan berita Injil kepada mereka, membimbing mereka, memuridkan mereka. Saudara-saudara, saya pernah mengikuti satu kali kebaktian mereka, saudara-saudara, di sebuah gedung di daerah Jakarta Pusat. Saudara-saudara, mereka menyewa sebuah tempat, sebuah gedung, ya. Kemudian di dalam gedung itu, saudara-saudara, nggak ada kursi-kursi, ya. Jadi kami duduk di lantai, saudara-saudara, ya. Kemudian firman Tuhan, ibadah dilakukan mengalir begitu saja sesuai dengan gaya anak-anak muda, saudara-saudara. Kemudian semakin hari semakin banyak orang-orang yang mengikuti generasi tanpa tembok ini. Nah, saudara-saudara, inilah juga yang dilakukan oleh John Wesley, saudara-saudara. Ketika pada zamannya itu, John Wesley merasa bahwa banyak orang-orang di luar sana, terutama bagi masyarakat miskin, bagi orang-orang yang bekerja di pertambangan, para buruh, saudara-saudara, mereka kurang mendapat perhatian dari gereja.
Mereka adalah orang-orang yang tidak terjangkau oleh pelayanan gereja. Mereka ini saudara-saudara mempraktekkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang tercatat sebagai orang Kristen. Tetapi saudara-saudara hidup mereka jauh daripada Tuhan. Nah saudara-saudara, hati John Wesley tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang seperti ini. Saudara, John Wesley hendak mengajak gerejanya, yaitu gereja Anglikan atau gereja Inggris, saudara-saudara, untuk melayani orang-orang seperti ini. Tetapi saudara-saudara, gereja yang seharusnya mendukung untuk pelayanan John Wesley ini justru kelihatannya seperti menghambat, saudara-saudara. Karena apa? Karena di John Wesley ini dianggap sebagai seorang yang tidak biasa untuk gereja yang konservatif. Nah saudara-saudara, setelah peristiwa Aldersgate, saudara, di mana John Wesley mengalami pembaruan iman. Dia berkhotbah dengan berapi-api, dengan berkobar-kobar, saudara-saudara, untuk memberitakan berita kerajaan Allah, untuk menyatakan pertobatan. Kemudian saudara-saudara, John Wesley mengajak untuk orang-orang hidup suci, hidup saleh, baik secara pribadi maupun sosial. Dan juga mereka menyanyikan lagu-lagu yang penuh dengan semangat, saudara-saudara. Ini dipandang sebagai sesuatu yang aneh untuk gereja Inggris pada saat itu. Sehingga saudara-saudara, John Wesley tidak diizinkan, saudara-saudara, untuk melayani di gereja Anglikan, gerejanya sendiri, saudara-saudara. Tetapi kemudian seorang temannya yang bernama George Whitefield mengatakan, John, kalau gereja tidak membuka kesempatan untuk kamu melayani, bukan berarti kamu tidak bisa melayani. Jiwa-jiwa banyak di luar sana. Jiwa-jiwa di luar gedung gereja ini banyak yang belum terjangkau. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, kemudian George Whitefield mengajak John Wesley untuk berkhotbah. Pertama kali mereka berkhotbah di Bristol, saudara-saudara, di satu wilayah di Inggris. Saudara-saudara, ketika John Wesley berkhotbah, banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang datang kepada Yesus. Nah saudara-saudara, orang-orang yang bertobat ini kemudian oleh John Wesley digabungkan di dalam kelompok-kelompok kecil yang diberi nama kelas-kelas meeting, saudara-saudara. Nah orang-orang ini kemudian mereka menjadi orang-orang Kristen sebagaimana yang Tuhan mau. Saudara, John Wesley kemudian dia berkhotbah dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota dengan kota yang lain, saudara-saudara, dengan mengendarai kuda. Dia memberitakan berita Injil Kerajaan Allah. Dan saudara-saudara, sejarah gereja Metodis mencatat bahwa John Wesley berkhotbah lebih daripada 40.000 kali. Dan dia mengendarai kuda dari satu tempat ke tempat lain sejauh 400.000 kilometer, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk melayani jiwa-jiwa. Untuk melayani jiwa-jiwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hal ini juga merupakan satu hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan oleh gerakan atau generasi tanpa tembok oleh John Wesley ini, saudara-saudara? Sesungguhnya mereka meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Mereka mengikuti apa yang, Rudy tolong, ini ada trouble di sini. Yang Tuhan Yesus ya. Saudara-saudara, mereka meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya, kita melihat di dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus pun
melayani bukan saja di rumah-rumah ibadat, bukan saja di bait suci atau di sinagog-sinagog, saudara. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia melayani tidak terbatas pada tembok gereja, pada tembok rumah ibadat, saudara. Tetapi ia pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang perlu orang banyak itu dengar. Saudara-saudara, karena pelayanan dari Tuhan Yesus yang begitu berkarisma dan berkuasa, saudara, maka para pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, yang seharusnya mereka mendukung pelayanan daripada Tuhan Yesus, yang seharusnya mereka memberikan kesempatan Tuhan Yesus untuk melayani seluas-luasnya. Tetapi kita melihat di dalam kisah-kisah Injil, saudara-saudara, Tuhan Yesus justru dihambat, Tuhan Yesus justru dihalang-halangi oleh mereka. Karena apa, saudara-saudara? Karena mungkin bagi mereka pengajaran Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus berbeda dengan cara mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh tradisi-tradisi yang seperti itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus kemudian tetap melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus, yang membutuhkan Allah, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hatinya begitu mengasihi, ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Kepada jiwa-jiwa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu seperti domba yang tidak bergembala. Seperti orang-orang yang lelah dan telantar, saudara-saudara. Kalau kita melihat di bagian lain dari paralel ayat ini, saudara-saudara. Saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang di sekitarnya, mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itulah, saudara-saudara, maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di bagian lain dari Injil yang paralel dengan bagian ini, saudara-saudara, sesungguhnya ketika Tuhan Yesus berkata demikian, itu peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang mengutus para murid-murid yang berjumlah 70 orang ini, saudara. Saudara, murid-murid itu terdiri dari ke-12 rasul ditambah dengan murid-murid yang lain. Saudara, kepada mereka Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah sekelilingmu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan merujuk kepada misalnya pohon-pohon atau tanaman-tanaman di ladang, tanaman gandum, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus merujuk kepada orang banyak yang hadir pada saat itu. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah di sekelilingmu, lihatlah orang-orang itu, lihatlah orang-orang yang membutuhkan akan kasih karunia, yang mereka membutuhkan mendengar akan firman Tuhan. Saudara-saudara, kemudian Tuhan mengutus mereka kepada tuaian-tuaian itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas yang paralel dengan ayat ini, dikatakan saudara-saudara Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saudara-saudara, untuk menjadi utusan-utusan Kristus, para murid ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau seperti anak domba. Saudara-saudara, saya bayangkan induk dombanya atau domba dewasa pun menghadapi serigala gentar bukan, saudara-saudara. Tetapi ini anak domba, saudara-saudara. Betapa menyeramkan sesungguhnya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan, ingatlah bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman.
Ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus, bukan ketika dia sampaikan di kemudian hari, saudara-saudara, kepada murid-muridnya bahwa aku menyertai kamu. Ya, dan kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan kamu pergi dulu ya untuk melayani sebelum aku pergi ke kota-kota yang lain itu, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus me-backup pelayanan mereka. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Meskipun mereka menghadapi tantangan yang berat. Bahkan dikatakan seperti anak domba di tengah serigala. Tetapi Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Saudara-saudara, menarik sekali. Siapa yang ke-70 orang ini, saudara-saudara? Tadi saya sudah katakan mungkin 12 orang rasul ada di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama mendengar berita Injil, mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, saudara-saudara. Mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mungkin selama 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, tetapi yang 58 orang tadi, mungkin mereka adalah orang-orang yang belum lama saudara-saudara mengikuti Yesus. Mereka bukanlah rasul-rasul, bukan murid-murid langsung daripada Tuhan Yesus yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang siap untuk diutus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang tergerak dengan belas kasihan kepada orang-orang lain yang membutuhkan akan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, mereka ini adalah penuai-penuai. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tuaian banyak. Ya, mintalah kepada pemilik tuaian. Enggak cukup di antara kita 70 orang saja, begitu banyak jiwa-jiwa di sana yang membutuhkan akan kasih Kristus. Mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian itu supaya ia mengirimkan penuai-penuai, pekerja-pekerja di dalam ladang Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah kita juga adalah murid-murid Yesus? Saudara, mungkin kita tergolong di antara 58 murid-murid Yesus yang mungkin kita belum lama mengenal Tuhan. Mungkin kita belum pernah mengikuti sekolah Alkitab, saudara-saudara. Mungkin kita adalah orang-orang biasa yang tidak begitu dalam memahami akan kitab suci. Karena kita terus belajar dan terus belajar, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk melayani orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Setiap hari kita menemui orang-orang yang membutuhkan Yesus, saudara. Mungkin itu adalah keluarga kita. Coba kita lihat di dalam keluarga kita. Berapa orang di antara mereka yang belum percaya kepada Yesus. Atau mereka adalah secara keluarga mereka sudah menjadi Kristen karena papa mama Kristen. Tetapi anak-anak, tetapi mungkin saja orang tua mereka hidup jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk melayani keluarga kita. Mungkin saudara-saudara di tempat kita bekerja, di kantor kita, atau kita sekolah di tempat sekolah kita. Saudara-saudara, teman-teman kita mereka membutuhkan Yesus. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi penuai-penuai bagi mereka. Saudara-saudara, apakah kita bisa memiliki slogan sebagaimana John Wesley, dunia adalah ladang pelayananku. Mereka adalah ladang pelayanan kita. Mereka adalah wilayah pelayanan kita, saudara-saudara. Setiap hari kita ketemu dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Maukah saudara-saudara menjawab panggilan Tuhan untuk melayani mereka? Saudara-saudara, ada satu istilah pelayanan di marketplace, saudara-saudara. Melayani di tempat kerja, melayani di tempat kita berada. Saudara, pelayanan di gereja itu penting. Saya enggak mengatakan bahwa kita tidak perlu melayani gereja, tidak, saudara-saudara.
Tetapi pelayanan bukan hanya terbatas pada gedung gereja saja. Tetapi setiap hari, setiap waktu kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa melayani papa dan mama kita. Kita bisa melayani anak-anak kita. Kita bisa melayani tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Mereka adalah ladang pelayanan kita. Saudara-saudara, saya tertarik dengan satu cerita. Seorang misionaris dari Amerika yang melayani di Papua, saudara-saudara, yang bernama Jim Yost. Saudara, Jim Yost ini dia datang bersama istrinya Yohan pada tahun 1977. Kemudian dia terpanggil untuk melayani di suku Sawi di Papua, saudara. Kemudian setelah dia melayani 18 tahun untuk masyarakat yang terasing, masyarakat pedalaman, dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya sudah 18 tahun, saya ingin melayani suku-suku yang lain Tuhan. Tolong saya Tuhan. Kemudian Jim Yost ini seakan mendapat tuntunan Tuhan. Dia mengatakan, Jim, aku utus untuk suku generasi muda, untuk anak-anak muda. Saudara-saudara, kemudian dia pergi ke kota untuk memenuhi panggilan Tuhan ini. Saudara, kemudian dia melihat banyak anak-anak muda di penjara-penjara. Banyak anak-anak muda, saudara-saudara, mereka yang terkena AIDS, HIV, saudara. Kemudian mereka hidup dengan seks bebas, mereka hidup dengan mabuk-mabukan, minum-minuman keras, menggunakan obat bius. Nah, saudara-saudara, hati Jim Yost ini tergerak untuk mereka. Kemudian dilayanilah mereka, saudara-saudara. Kemudian dia melayani para narapidana di penjara. Nah, saudara-saudara, saya mencatat bahwa ada belasan orang mereka yang dipenjara dengan jangka hukuman yang panjang. Jim Yost melayani mereka. Kemudian Jim Yost memberitakan Injil, mempelengkapi mereka. Dan ketika mereka sudah dipelengkapi, kemudian Jim Yost mengutus mereka untuk melayani untuk orang-orang yang ada di dalam penjara, saudara-saudara. Kemudian juga dia melayani di setiap tempat-tempat, dia bikin kelompok-kelompok doa untuk melayani masyarakat di sekitarnya, saudara-saudara. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, melalui pelayanan Jim Yost ini, orang-orang Papua banyak yang dimenangkan bagi Yesus. Karena apa? Karena Jim Yost melihat bahwa orang-orang yang di sekitarnya itu adalah ladang pelayanannya. Pelayanan di gereja penting, tetapi setiap hari kita menemui orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita, membutuhkan akan berita Injil Tuhan, membutuhkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, maukah kita menjangkau mereka? Maukah kita mengatakan dunia adalah ladang pelayananku? Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita dan juga boleh kita taati melakukan sebagaimana yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Kami adalah orang-orang beruntung yang sudah mendengar Injil Tuhan. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami tidak berdiam diri. Ketika kami menyaksikan orang-orang lain yang di sekitar kami, mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan kasih-Mu. Mereka membutuhkan firman-Mu. Tuhan, utuslah kami kepada mereka, sehingga keberadaan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, sehingga keberadaan kami boleh membawa orang-orang kepada Kristus. Tuhan, tolonglah kami, agar kami pun boleh memiliki semangat sebagaimana orang-orang yang Tuhan pakai, sebagaimana John Wesley yang begitu giat untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun ia berada. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dan pelayanan kami ke depan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.